Hai guys, ketemu lagi dengan aku Irma di channel Irma with Plants. Terima kasih sudah datang ke channel aku dan menonton video YouTube aku ya. Kali ini aku ingin ngebahas tanaman yang aku beli dari Ekogonera. Jadi sudah beberapa bulan lamanya tanaman-tanaman tersebut ada di aku. Jadi yang aku bahas ini yang aku beli di bulan April, Juli, dan September. Kalau nggak salah 3 bulan dari itu ya. Jadi semua tanaman di 3 bulan yang aku beli itu aku pengen update hari ini. Oke, pertama adalah yang di bulan April. Jadi di bulan April ini aku membeli 5 tanaman, yaitu Anthurium forgetii, Anthurium warocqueanum, 2 Anthurium, kemudian 3 Philodendron, yaitu Amazon Sunset, Luxurian, dan Elcocoret. Jadi sekarang ini bulan November, jadi udah kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah 7 bulanan ya. 7 bulanan ada di rumah aku. Nah, keadaan mereka sekarang kayak gimana? Nggak nunggu lama lagi, ini dia. Oke, yang pertama aku ingin ngebahas Philodendron Amazon Sunset. Jadi Amazon Sunset ini datang dalam keadaan akar angin aja, tanpa ada akar sebetulnya gitu. Jadi akar angin ini pun sudah kering, jadi nggak punya akar. Kemudian datang dalam keadaan 2 daun yang sudah kuning dua-duanya. Jadi tinggal nunggu rontok aja tuh daun ya. Terus kemudian ada 1 tunas. Nah, dengan berjalannya waktu aku berusaha untuk aklimasi, ternyata nggak bisa aklimasi, mereka nggak survive. Jadi 1 Philodendron Amazon Sunset udah bye. Oke. Jadi udah nyerah, aku juga udah nggak ngerti karena dapatnya juga dalam keadaan yang sudah buruk ya. Jadi cuman basically sebenarnya cuma tinggal batangnya aja, nggak punya daun, nggak punya akar. Jadi gimana aklimasinya gitu, aku bingung. Jadi untuk pertama yang Amazon Sunset aku udah nggak punya lagi. Oke. Kemudian ada Philodendron Elcocoret. Jadi Elcocoret ini datangnya better than Amazon Sunset. Cuman Elcocoret ini Elcocoret ini juga daunnya itu nggak sebagus seharusnya gitu. Dua-duanya juga datang dalam keadaan kuning. Jadi ada 2 daun dan dua-duanya itu dalam keadaan kuning. Kemudian akarnya pun akarnya juga sama, semuanya kering gitu. Jadi aku papas abis itu akar. Kemudian daunnya rontok. Berjalannya waktu aku nggak bisa nyelamatin dia dan bye bye, meninggoy. Jadi ya lumayan sedih. Di bulan April itu Elcocoret die, Amazon Sunset juga die. Tapi karena waktu itu aku sempet barter sama teman aku dengan Philodendron Zebra. Jadi Philodendron Zebra Ecuador aku ini aku barter dengan teman aku, dan teman aku tuh bisa mengaklimasi si Elcocoret ini. Jadi di rumahnya dia berhasil mengaklimasi Elcocoret ini, dan lumayan aku dapat Elcocoret dari dia. Sampai sekarang belum ada perkembangan sih, cuman masih hidup gitu, dan dia kasih aku yang kayak ini. Ini dia Elcocoret dari temen aku. Jadi temen aku kasih ini, dan aku kasih Philodendron Gloriosum Zebra. Daunnya sih belakangnya belum muncul coklat-coklat kemerahannya itu ya, belum sih. Dan ini semua adalah daun lama, belum tumbuh tunas, dan akarnya bagus banget akarnya, udah aku cek gitu. Jadi ya hopefully bisa mengobati rasa sedih aku karena kehilangan Elcocoret yang nggak berhasil aku aklimasi gitu. Oke, next adalah Philodendron Luxurian. Jadi pada saat datang Philodendron Luxurian ini sebenarnya jumlah daunnya lumayan banyak, tapi cuman 1 yang berhasil survive daunnya.
dan akarnya pun ada beberapa akar yang masih bisa diperjuangkan. Itu aku pakai water propagation dan ternyata bisa survive gitu. Dan dengan berjalannya waktu, si Philodendron luxurian ini dia produce di aku ya, bisa produce tuh 2 daun, jadi lumayan bagus sih. Tapi setelah menuju ke 3 daun, ternyata lambat laun nih daun-daunnya tuh menguning semua, jadi kayak daun tua gitu loh, nggak tahu kenapa. Dan itu nggak langsung aku cek akarnya pada saat itu, jadi aku biarin aja mungkin sorry. Jadi masih aku udah deh biarin aja gitu, biarin seperti itu, mungkin masih adaptasi atau segala macem gitu kan ya. Akhirnya karena aku diemin, 3-tiganya itu menguning semua dan rontok. Setelah aku bongkar akarnya ternyata root rot. Jadi si luxurian ini pada saat aklimasi itu aku ceroboh. Jadi ada akar kering yang seharusnya tuh aku potong gitu loh, dan ternyata akar kering yang tidak aku potong itulah yang menyebabkan akarnya jadi root rot. Jadi sisa akar yang bagusnya sedikit, kemudian akar root rotnya lebih banyak. Akhirnya aku potong dan sekarang dia dalam keadaan seperti ini. Sedih ya, nggak berhasil gitu loh. Udah berhasil tapi ternyata ya karena kecerobohan aku sendiri, akhirnya begini jadinya. Dan ini ada tunasnya, kalau bisa dilihat ya. Di sini nih tunas baru. Jadi ini aku pakai media tanam Arrowhead Mix. Sorry ya. Aku emang lagi rada batuk sih ini. Aku pakai Arrowhead Mix, kemudian aku sungkup kira-kira nggak 100% cukup sih, jadi ada sirkulasi sedikit lah gitu. Dan kemarin belum ada keluar si tunasnya ini, sekarang udah keluar. Jadi aku pegang juga si batang ini masih keras ya, jadi nggak lembek, jadi ada harapan sih gitu. Ini dia Philodendron luxurian aku. Oke, next adalah Anthurium forgetii. Jadi Anthurium forgetii ini datang dalam keadaan yang bagus, akarnya juga bagus, daunnya bagus. Dengan berjalannya waktu aku aklimasi dia seperti biasa, dan ada beberapa daun yang kayaknya dari 3 daun itu sekarang tuh 2 daun gugur dan 1 lagi masih ada, cuman ujungnya udah kayak kering-kering. Dan selama di aku ini berhasil tumbuh 2 daun baru. Dan ini dia forgetii aku. Ini aku ditempatkan di pot yogap 10, jadi nggak terlampau besar forgetii-nya, cuman sangat sehat sih. Jadi dia tuh Anthurium yang gampang banget kalau menurut aku untuk aklimasinya ya, lumayan tangguh dia nih. Jadi nggak perlu yang kelembapan sampai 90% atau 100%, enggak sih dia. Kalau nggak salah cuman aku taruh di tempat biasa aja yang kelembabannya 70, 75 gitu. Jadi nggak yang heboh seperti tanaman lain ya. Ini daun lamanya yang mengering dan udah aku potong sedikit-sedikit ini bagian coklatnya. Dan ini 2 daun, ini dan ini yang tumbuh di rumah aku. Ini media tanamnya adalah berupa Arrowhead Mix. Untuk teman-teman, sorry banget ya suara aku tuh seperti kayak orang yang lagi flu, karena aku tuh baru sembuh dari COVID ya. Jadi aku mau cerita nih sedikit aja. COVID tuh bener-bener gak enak ya yang aku rasain. Jadi selama 2 hari pertama COVID, aku badan panas, kemudian ngilu, dan walaupun udah minum obat panasnya tuh nggak turun gitu.
Jadi kayak demam berdarah. Kalau demam berdarah tuh kan kalau panas malam hari ya, siang harinya seperti biasa nggak panas nggak apa. Nah kalau COVID ini yang aku rasain itu dari pagi, siang, sore, malam itu 2 hari berturut-turut seperti itu. Kemudian hari ketiga keempat aku ngerasain ngegigil, badan aku ngegigil, dingin dan ngilu. Jadi ditambah batuk juga. Nah ini kira-kira baru 2 hari yang lalu aku tes COVID lagi, ternyata udah negatif sih COVID-nya. Cuman ya masih ada sisa-sisa kayak orang flu-nya gitu. Oke, next, lanjut ya. Jadi ini Anthurium forgetii aku. Jadi buat teman-teman yang mau beli Anthurium forgetii, kalau menurut aku sih worth it banget karena dia itu anthurium yang apa ya? Anthurium yang sangat-sangat tangguh dan cantik gitu. Ini kayak apa sih kalau orang tuh bilangnya pelted, daunnya tuh bentuknya pelted atau apa gitu ya. Nah ini dia. Oke, yang terakhir adalah pemesanan di bulan April, yaitu Anthurium waroquenum. Jadi Anthurium waroquenum ini aku dapetnya dengan 2 daun yang bagus. Memang sih satunya nggak perfect, cuman akarnya juga bagus. Tapi mungkin pada saat itu aku tuh nggak taruh dia di humidity yang tinggi untuk waktu yang lama. Jadi waktu itu cuman 1 minggu aja aku sunggup dia gitu, humidity-nya tinggi. Setelah itu aku taruh di ruangan biasa gitu, di teras belakang rumah aku. Dan pada saat itu aku inget banget cuacanya tuh lagi panas, terus kayaknya dia ini nggak kuat sama cuaca panas gitu ya. Jadi akhirnya si daunnya mulai mengering, kemudian akarnya juga mulai rutrot dan nggak kuat. Akhirnya intinya adalah si Anthurium warok ini kehilangan akarnya. Aku papas semua akarnya karena akarnya rutrot seperti yang terlihat di gambar berikut ini ya. Jadi dia itu lumayan akarnya tuh udah nggak bisa diselamatin. Jadi waktu itu akarnya tuh benar-benar coklat dan dipenuhi dengan kayak air, jadi akar yang rutrot gitu. Terus juga daunnya mengering, karena udah daunnya mengering jadi aku papas. Jadi tinggallah si bonggolnya itu, dan bonggolnya itu kira-kira sebesar bolpen ini, lebih panjang dikit ya bonggolnya. Terus aku bagi 2 nih si bonggolnya itu, jadi aku pikirnya buat asuransi gitu, mau nyelamatin si waroknya itu ya. Dan aku taruh di bonggolnya itu, dua-duanya itu aku perlakukan sama, dari mulai media tanam, humidity dan sebagainya itu sama. Jadi media tanamnya itu berupa spagung moss, kemudian di bawah spagung moss adalah metan gabus, di bawahnya lagi adalah hydroton. Dan itu aku sungkup 24 jam dengan humidity 100% kali ya, karena bener-bener ngelekep banget. Dan nggak berapa lama ada satu yang dari bonggol itu satu mati gitu, nggak survive. Tapi di bonggol lainnya kayaknya ini bagian yang bawah sih, bonggol yang bagian bawah ya kayaknya ya. Nah yang bonggol bagian bawah ini justru survive gitu, dia tumbuh si tunas, dan sekarang keadaannya seperti ini. Nah jadi ini media tanamnya spagung moss, kemudian bawahnya ini adalah berupa metan gabus, dan di sini si hydroton. Jadi aku nyelamatin waroknya tuh seperti itu gitu loh. Dan ini setelah 7 bulan lah ya, baru seperti ini hasilnya. Belum ada tambahan lagi, daunnya bertambah atau kayak gimana, atau akarnya juga belum ada sih ini gitu. Jadi kalau untuk anthurium tuh lumayan ya, kalau untuk propagasi nungguin akar, nungguin tunas tuh kayak lebih lama pastinya dibanding si philodendron yang aku alami ya.
Oke, dari pemesanan di bulan April, sekarang kita next ke pemesanan bulan Juli. Jadi bulan Juli itu aku pesan 3 anthurium, yaitu Anthurium longissimilibum, Ivan Portiale, dan Anthurium peltigerum. Dari ketiga anthurium ini selama aklimasi, sayangnya mereka ini akarnya root rot. Jadi kalau kata temen aku sih bilang akarnya kena bakteri. Cuman aku sendiri nggak ngerti kena bakterinya di mana, seperti apa. Tapi ada satu hal yang pasti, memang pada saat aku terima tuh mereka nggak aku rendam dulu di hydrogen peroxide 3% itu ya. Jadi mungkin itu sih yang menyebabkan adanya bakteri root rot itu gitu loh. Jadi contohnya ini si Anthurium longissimilibum itu datang dengan keadaan yang bagus banget, akarnya juga bagus, tapi dengan berjalannya waktu dia akarnya root rot. Gitu juga dengan si peltigerum. Dan ketiga anthurium ini dari awal itu kan pakai arrowroot mix. Ketika saya melihat daunnya itu sudah mulai menguning, akhirnya aku bongkar dong itu media tanamnya ya, apa yang salah dengan media tanamnya gitu. Dan ternyata setelah aku bongkar, mereka tuh memang membusuk dari ujung bawah sampai ujung atasnya tuh membusuk. Akhirnya aku papas yang busuk-busuknya itu, ketiga anthurium itu ya, dan aku transfer mereka dari arrowroot mix ke media tanam berupa pon. Jadi aku pakai cara semi hydroponics, jadi pakai bebatuan. Jadi kemudian dikasih air, tapi air itu nggak nempel langsung sama si akarnya gitu. Tapi karena mungkin udah kena bonggolnya itu, si root rotnya itu kena bonggol, nggak cuma di akar, akhirnya tuh 2 anthurium si pelti dan Ivan ini nggak selamat gitu loh, nggak selamat. Akhirnya mereka mati. Jadi sekarang tuh cuman punya ada si Anthurium cuman punya ada si Anthurium longissimilibum aja, karena aku lihat ini dia lebih bandel sih, lebih tangguh dibanding yang lainnya ya. Jadi ini setelah aku tahu mereka itu root rot pakai sipon itu, aku akhirnya yang selamat cuma satu ini, dan aku udah nggak mau ngambil resiko lagi untuk root rot lagi dengan pindah-pindah media tanam. Akhirnya aku pindah dia ke media tanam air gitu, jadi melalui water propagation. Dan so far sih dengan water propagation ini dia daunnya lama kelamaan mengeras. Tadinya kan lemes banget nih, emang ada dua daun yang yang rontok ya gitu, tapi ya udah nggak apa-apa, ini sih kelihatannya oke gitu. Dan sekarang nih PR-nya adalah cuman tinggal numbuhin akar aja, jadi akarnya tuh pengen jalan gitu loh, maksudnya ini belum jalan sih. Ini dia nih, akarnya masih seperti ini. Jadi akarnya belum jalan, tapi akarnya firm, keras gitu, dan daunnya juga sehat, keras gitu, dan si batangnya juga sama. Jadi mungkin yang aku butuhin sekarang sih sabar aja ya, supaya dia berhasil sehat gitu. Dan dari yang mati itu aku tuh lumayan sedih banget sih, terutama Anthurium peltigerum dan Ivan itu kan udah lama banget jadi kayak wishlist aku ya. Terus aku nggak sengaja nih ada petani lokal yang nawarin Ivan Portiale-nya si Ecuador ini yang punya Ecugenera di bawah harga websitenya dia gitu, dan udah aklimasi juga. Akhirnya ya sudah, kalau harganya memang good deal gitu, ya udah jadi aku beli nih. Dan ini dia yang penggantinya yang aku beli di mana si petani lokal itu ya. Jadi ini harganya lebih murah dibanding si websitenya itu sendiri gitu, websitenya si Ecugenera. Jadi dia ini udah punya lama, terus tahu kalau aku
pengen banget anterin Ivan. Akhirnya dia kasih nih, jual ke aku. Nah kalau anturin PLT Jerum, waktu itu aku telat, udah diambil sama orang, udah dibeli sama orang gitu. Jadi ya lumayan lah ya, ada gantinya, walaupun nggak walaupun bukan yang asli yang aku dapat dari Eku, tapi ya mengobati kesedihan karena kehilangan yang Eku itu sih, Eku Genera maksudnya. Oke, selanjutnya adalah, jadi yang di bulan Juli itu kira-kira yang di bulan Juli yang ketiga Anthurium tadi tuh 1, 2, 3, 4 bulan ya. Jadi ketiga Anthurium yang itu 4 bulan itu ya keadaannya seperti itu, belum kasih sesuatu yang membanggakan sih. Oke, next adalah pemesanan di bulan kalau nggak salah September. Oke. Jadi September ini aku nggak beli di website, aku beli di live sale-nya Eku Genera dan aku beli di pop-up store-nya. Jadi cuma 2 Anthurium yang aku beli, yaitu Anthurium veitchii dan Anthurium luxurian. Jadi dua-duanya tuh datang dalam keadaan yang bagus banget, akarnya juga bagus gitu, bisa dilihat sih di gambar ini ya, perfect gitu loh. Di Anthurium veitchii ada bolong-bolong daunnya, cuman ya udahlah, dan aku berusaha aklimasi mereka langsung di Arrowhead Mix gitu. Dan sekarang aku mau cerita yang Anthurium veitchii. Jadi aku aklimasi dia di Arrowhead Mix yang aku mix sendiri, tapi mungkin ternyata tuh nggak cocok, atau mungkin karena aku kurang lama di aklimasi roomnya. Jadi aku tuh aklimasi tanaman impor itu di kamar mandi sih ya. Jadi kayak biar kelembabannya itu tinggi deh, 90% ke atas. Dan aku udah keluarin tuh, jadi akarnya belum jalan, aku udah keluarin ke ruangan biasa yang humidity-nya biasa, dan mungkin itu yang menyebabkan dia akhirnya root rot. Atau mungkin juga root rotnya sendiri, aku sendiri nggak ngerti, mungkin karena root rotnya itu dia kurang kurang cocok sama media tanam yang aku kasih gitu. Dan sekarang keadaannya seperti ini. Ini dia tanaman dari Eku Genera yang aku dapat live sale. Jadi aku taunya kenapa tanaman ini akarnya bermasalah ketika si ujung daunnya ini kan ujung daunnya ini coklat. Tadinya tuh nggak coklat gitu. Karena ujung daunnya coklat, jadi aku ceklah si Anthurium veitchii ini, dan setelah aku bongkar ternyata akarnya root rot gitu, dan aku buanglah akar-akar yang root rot itunya ya. Jadi aku langsung kasih water propagasi aja, jadi nggak juga aku transfer ke media tanam lainnya, karena pengalaman dengan 3 Anthurium yang bulan Juli itu ya, aku transfer ke media pon malah makin parah gitu. Tapi pas aku transfer si Longissimum ke water, dia membaik, dan aku pikir karena seperti itu akhirnya aku pakai water aja. So far sih ini daunnya udah mulai seger lagi. Ini sisa akarnya. Aku sih belum ngelihat dia tumbuh ya, sisa akarnya ini masih seperti semula sedia kala. Cuman akarnya ini firm, nggak lembek, kemudian bonggolnya juga nggak rusak gitu. Jadi ya begitu ya, aklimasi itu kadang kita udah ngasih yang terbaik buat dia, cuman ada aja gitu. Jadi kalau boleh dibilang dia tuh baru 2 bulan ada di tempat aku ya. Oke, ini dia Anthurium veitchii. Terakhir ini adalah Anthurium luxurian. Jadi Anthurium luxurian ini aku beli pada saat di pop-up store-nya si Eku Genera di Planetary. Jadi aku beli itu dalam keadaan dia 2 daun, kemudian ada satu bunga dan by the time bunganya ini mati, busuk. Tapi
ternyata Anthurium luxurian ini tangguh banget ya. Anthurium yang kalau menurut aku tuh kayak nggak mengenal aklimasi gitu. Jadi dia aku taruh di arid mix seperti si vechiae. Bedanya si vechiae itu kan akarnya root rot ya, rewel lah ya. Nah kalau ini tuh enggak, dia akarnya tuh bagus dan bertumbuh gitu, akarnya langsung jalan. Dan karena berjalannya waktu dia itu mungkin adaptasi ya, si bunganya itu rontok, dan tapi bunganya rontok tapi dia numbuhin daun baru. Jadi dari tadinya 2 daun sekarang tuh ada 3 daun. Jadi 2 bulan ini tuh bener-bener amazing sih si namanya Anthurium luxurian. Ini dia ya. Ini dia Anthurium kebanggaan aku, Anthurium luxurian. Dan kebetulan ini tuh dark form. Dan ini daun barunya. Tuh bisa dilihat ya, daun barunya tuh keren banget. Ini masih belum mekar sempurna. Terus kalau daun baru itu batangnya tuh masih merah kayak gini. Ini batangnya merah. Kalau yang lama ini kan batangnya hijau coklat gitu ya. Nah ini batangnya merah sih. Nah kayak gini. Ini sejak datang sampai sekarang tuh belum ada perubahan apa-apa gitu. Pinggirannya juga nggak yang apa ya, nggak yang coklat-coklat atau kayak gimana, enggak. Ini benar-benar bagus. Dan aku pikir ya, ini mikir panjang sih pas mau beli ini. Takutnya tuh biasanya kalau misalkan tekstur daunnya yang corrugated kayak gini tuh biasanya rewel, biasanya kata orang kayak gitu. Cuman aku coba karena aku seneng sama Anthurium luxurian, aku coba ternyata enggak, malahan dia tuh bagus banget. Jadi aku pikir tuh Anthurium forgeti itu udah paling top ya untuk aklimasi, tapi ternyata ada yang lebih top lagi. Ini dia Anthurium luxurian gitu. Jadi nggak ada, dia kayak nggak kenal aklimasi sih kalau aku bilang. Nah ini akarnya ya, lihat aja tuh, akarnya tuh kemana-mana, ya kan? Tuh, ini akar yang dari atas ke bawah. Dan ini akar yang di atasnya nih tumbuh nih. Ini kemudian ini, oh sorry itu handphone aku. Jadi ya begitu ya. Jadi kayaknya so far paling seneng sih sama Anthurium luxurian sih, karena dia aklimasinya bagus banget. Jadi walaupun harganya tinggi tapi nggak ngerepotin gitu. Oke, gitu aja sih teman-teman. Oke teman-teman, demikian ya update tanaman dari aku dari 3 batch yang berbeda itu. Dari update itu aku belajar sih ya, ngurus tanaman impor itu emang butuh kesabaran, harus detail, harus teliti kitanya gitu. Terus kalau ada sign daun yang kuning atau apa, kita nggak boleh cuek gitu ya. Jadi completely different from kita beli tanaman dari domestik gitu ya. Dan kalau menurut aku ya, di awal-awal tanaman ini baik, tapi besok-besok tuh belum tentu. Kayak Philodendron luxurian aku tuh awal-awalnya baik, tiba-tiba karena daunnya, karena root rot daunnya menguning, terus aku juga ngeh, akhirnya sekarang tinggal jadi bonggol aja gitu. Jadi yang awalnya baik belum tentu nanti kesananya juga baik. Jadi emang harus bener-bener dilihat dari waktu ke waktu. Dan kita tuh kayak mesti inget, oh iya ini tanamannya tadinya daunnya nggak kuning ya, kenapa tiba-tiba kuning gitu, terus kenapa tiba-tiba daunnya lemes, apa kayak gimana. Dan itu mesti kita langsung ambil tindakan sih supaya nggak kehilangan tanaman impor kita. Baiklah teman-teman ya, semoga update aku kali ini banyak manfaatnya buat kalian semua yang ingin beli tanaman impor dari Ecogenera. Siapa tahu terinspirasi. Ketemu lagi dengan aku Irma di channel Irma with Plants lain waktu. Terima kasih. Bye.